Berarti kita buka aja dulu, nanti baru sambil jalan yang lainnya bergabung. Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini sesuai dengan jadwal rutin kita dimulai sekolah politik Masumi hari Rabu jam 19.30. Alhamdulillah sudah tepat 19.30. Kita bisa mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak sekalian, semoga dengan bacaan basmalah ini bisa menambah apa namanya semangat kita mencari keilmuan, kemudian bisa menambah keberkahan ilmu kita sehingga Amin, amin ya bermanfaat rabbal buat alamin. dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sesuai dengan jadwal 19.30 sampai dengan jam 20.15 kita akan sama-sama mendengarkan mata kuliah Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Untuk kita bersyukur yang narasumbernya adalah pakar betul tentang konstitusi, sehingga kita banyak mengambil pelajaran sejarah ilmu yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 45. Nanti seperti biasanya sekalian, saya mengingatkan teman-teman untuk menjaga tata tertib kita, terutama saat kuliah tetap kamera dibuka dengan background yang sudah ada. Kalau belum bisa, buka saja. Kalau masih di kendaraan, boleh sampaikan saja pemberitahuannya. Kemudian tidak memencet profilnya sendiri pada saat narasumber menyampaikan materi sehingga gambar Bapak Ibu sekalian terlihat di depan apa profil dari pemateri sehingga itu akan mengganggu konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa namanya juga suaranya agar tidak bocor, tidak terdengar di perkuliahan kita. Di samping beberapa hal lain, kalaupun online tetap dijaga lalu lintas di belakang kita, mungkin anggota keluarga kita yang kebetulan mau ke belakang atau apa akan terlihat. Bapak sekalian sesungguhnya bisa memanfaatkan kuliah online ini mungkin bisa dengan nonton bareng dengan keluarga. Asal satu nama yang terlihat kan masih pemilik pemilik yang apa namanya yang sekolah online. Keluarga kan bisa mendengarkan juga itu kan. Jadi bisa manfaatnya cukup banyak. Halo Pak Yani, saya sapa dulu dengan Pak Yani. Pak Yani sudah siap? Waalaikumsalam Pak Yani. Alhamdulillah peserta sudah makin bertambah, sudah 32. Sambil nanti Pak Yani apa tersambungkan Bapak sekalian. Jadi mengingatkan Saya lagi kembali, sama keluarga. Alhamdulillah Manakala YouTube kita Bapak sekalian sudah mulai banyak apa namanya apa iklannya. Sudah banyak iklannya sehingga ini tanda-tanda akun kita apa namanya sehat. Tinggal Bapak sekalian dipergencar kembali, ditonton kembali, didengarkan kembali materi-materi yang sudah lama, sehingga akan membantu pengingatan materi yang lalu dan kemudian menambah jam tayang dari channel YouTube kita sehingga mempercepat monetize Bapak sekalian. Dengan hadirnya banyak iklan tuh tanda-tanda sudah cukup banyak dilihat, termasuk dalam algoritma mereka itu kan. Nah, ditonton, kemudian jangan lupa di subscribe. Yang lupa nih subscribe Bapak sekalian. Penontonnya banyak, tapi subscribe-nya tidak sebanyak yang nonton. Tapi sudah 100 lebih apa subscribe kita. Kemudian di komen, share, and like. Kemudian apa tonton sampai selesai. Biarkan iklan mengalir sampai selesai. Kita sapa Pak Yani. Halo Pak Yani. Masih semangat kan Bapak sekalian? Masih dong semangat. Masih masih semangat. semangat. Semangat, semangat. Masih nih Biarpun lagi sama kita anak duduknya, nonton dud- diskusi. ya baru biarpun duduk kita masih di kursi yang penat itu kan, ya sekali-kali gerakan badan lah, tangannya digoyang-goyang, palanya
di apa namanya digoyang kiri kanan kan biar nggak stres Pak Saun kan. Setuju, setuju. Wah, Jangan lupa itu ada senam senam jarak jauh bisa senam iya, online iya, bisa itu kan. betul, betul. Manfaatkan itu. Iya, iya, Jangan lupa ya. iya, Dan betul. halo Pak Yani, kita masih belum tersambung, kita masih bisa apa ngobrol informal saja. Kita yel-yel kembali ya Bapak sekalian ya, masih diingat ya. Oke, yel-yelnya Masumi memanggil, Memanggil memanggil, menang, menang. menang. Allah Menang. Akbar, Allahu Allah Akbar, Akbar. Allah Akbar. Allah Masumi tetap selalu di di hati. hati. Hati-hati. Itu yang perlu diingat-ingat. Kita masih menunggu yel-yel ori dari teman-teman peserta. Barangkali muncul ke depan apa namanya yel-yel terbaru dari peserta. Yel-yel apa saja yang mungkin akan muncul. Kemudian saya lihat rencana-rencana ke depan kita terus apa namanya ada sesuai dengan agenda. Kita berharap di bulan Juli itu sudah mulai penerimaan ini Bapak Ibu sekalian. Penerimaan sekolah angkatan kedua. Tentu apa namanya perhitungannya karena dari pemateri dosen-dosen di apa pekan pertama kan sudah selesai sekitar pertengahan Juni. Kalau misalnya bulan Juli pesertanya udah cukup, kita mungkin langsung apa namanya pada angkatan kedua, langsung kita cari kuliah umum yang kemarin Pak Yani beberapa nama gagasan apa tokoh-tokoh kita, pakar kita mungkin bisa dimanfaatkan untuk angkatan kedua kalau memungkinkan. Ini baru rencana-rencana sekalian supaya terus bergulir angkatan berikutnya tuh udah diantisipasi. Mungkin itu gambaran sekalian untuk ke depannya, tapi sekali lagi kami juga masih tetap apa namanya melihat perkembangan-perkembangan, terus merapikan administrasinya, masukan-masukan waktu pertemuan dengan teman-teman peserta itu kami catat betul, tentu dengan apa maksimal kita penuhi apa yang jadi harapan, terutama panduan, kemudian profil, kemudian ya administrasinya itu juga kita sedang apa namanya sempurnakan. Kita juga coba menyusun apa usulan proposal sponsorship. Siapa tahu Bapak sekalian yang punya rekanan, punya saudara yang siap membantu sponsor, menjadi sponsorship atau membantu juga bisa kita apa terima agar apa namanya sekolah politik ini bisa maksimal, bisa berjalan terus tanpa nunggu waktu jeda terus sampai titik darah penghabisan Pak Saun. Mungkin itu ya Mas Saun ya. Ya, semangatnya nih Pak dosen ini Pak Direktur. Semoga Pak Direktur sehat selalu dan tetap Amin, amin, bersemangat. amin, amin. Kita sapa dulu Pak Yani. Assalamualaikum Pak Yani. Masih belum tersambung, mungkin masih apa dalam perjalanan. Tapi tadi sudah nyambung. Sudah berjumlah 39, Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera apa terpenuhi semuanya. Eh, halo, ada yang mau dikomen sebelum Pak Yani tersambungkan? Oh, alhamdulillah Pak Yani sudah menyambung ini. Assalamualaikum Pak Yani, masih apa suaranya di unmute, sedang di apa cara ya Pak Yani ya. Kayak seperti ruang pengadilan kayaknya. Iya Ruang, iya. ruang. Jadi Bapak sekalian untuk sekedar memanaskan saja materi-materi yang sudah ada Bapak sekalian, ya silakan Bu Irma dihangatkan dengan lagu Indonesia Raya dan Maros Masumi, monggo. Wih, betul-betul. Mau Indonesia Raya, silakan.
Belum terdengar. Suaranya belum ada, Bu. Hmm. Hmm. Kenalah aku berpipi dari Dari Bandung Bandung hidupku, Indonesia Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah tanah airku. Marilah marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Marilah jiwanya badannya Indonesia Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Negeriku, negeriku. negeriku. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka merdeka Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya. Ya Allah. Bismillah Bismillah Bismillah. Partai masuk Bangsa merekatkan persatuan, rapatkan barisan, berjuang bersama, juang bersama ikhlas karena Allah semata. Atasi kemungkaran, lawan kezaliman, tegakkan kebenaran. Indonesia baldatun, thayyibatun, warahun ghafur. Menjadikan Al-Quran dengan sunnah sebagai pedoman hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejahtera bangsaku, damai negeriku, yakinlah kita mampu. Maju Yakinlah bersama kita, tahan hati, kobarkan semangat, amar ma'ruf nahi mungkar. Masyumi jayalah, NKRI majulah, inilah partai kita. Masyumi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Akbar. Oke, terima kasih Bu Irma atas tampilan Indonesia Raya dan Maris Masumi. Kita sapa dulu Pak Yani. Assalamualaikum Pak Yani. Assalamualaikum Pak Yani. Masih belum tersambung, tapi Sepertinya beliau masih di ruang sidang. pengadilan itu, ruang Iya, sidang. iya. Oke, Bapak sekalian, materi tentang konstitusi sudah ada di grup ya. Dan dari pertemuan yang lalu juga sudah ada beberapa materi yang sudah di-share, sehingga Bapak sekalian bisa mendalaminya. Sekilas tentang konstitusi Bapak sekalian, konstitusi itu Undang Dasar 45. Nanti sudah detail tentu Pak Yani akan menyampaikannya.
ada yang menganggapnya turunan yang pertama itu Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi yang kedua itu turunan dari konstitusi yang pertama berupa undang-undang dan seterusnya. Nah, itu yang sudah digambarkan lainnya undang-undang itu yang sudah disiapkan oleh Bu Irma, sungguhnya ke sana arahnya. Tentu ini sangat menarik Bu sekalian untuk kita pelajari bagi teman-teman yang akan nantinya berkeinginan, berniat untuk masuk di dunia legislasi ya, di DPR. Di situ akan banyak menemui pada persiapan pembuatan undang-undang itu kan. Setiap undang-undang, turunan undang sebagai konstitusi yang kedua, dia harus mengacu pada konstitusi yang pertama. Tidak boleh bertentangan. Sehingga sangat menarik nanti pada saatnya nanti ada pembahasan tentang legal drafter itu ya. Kemampuan mempersiapkan rancangan undang-undang itu sangat membantu dari perkuliahan kita ini. Walaupun ada teman-teman tenaga ahli maupun dari lead bank itu juga mempersiapkan legal drafter. Dan sebelum menjadi rancangan undang-undang pun sudah ada naskah akademisnya. Mungkin kebetulan saya pernah menjadi tenaga ahli di Komisi 6 dan Komisi 2 sehingga proses politik pembuatan undang-undang sedikitnya ada pengetahuan. Itu mungkin bisa membantu untuk paling tidak pengalaman saat menjadi tenaga ahli dari mempersiapkan menjadi timus, tim perumus hingga tim sinkronisasi kaitan dengan rancangan undang-undang tertentu itu akan memberikan manfaat kalau kita mendapatkan mata pelajaran tentang mata kuliah konstitusi ini. Kita sapa Pak Yani. Assalamualaikum Pak Yani. Masih belum Bu sekalian. Pas apa Jadi punya dulu? sambil kita menunggu beliau. Jadi Bapak sekalian, turunan dari konstitusi itu sebagai konstitusi yang pertama Undang-Undang Dasar 45, nanti ada Undang-Undang Dasar sementara, ada Undang-Undang Dasar RIS itu kan, itu juga sebagai Undang-Undang Dasar pertama itu kan. Tapi turunannya nanti adalah Undang-Undang Dasar yang Undang-Undang turunan berikutnya yang disebut konstitusi kedua dan seterusnya. Nah, menuju mendapatkan rancangan undang-undang sebagai turunan yang kedua biasanya harus disiapkan naskah akademisnya. Itu selalu harus disiapkan naskah akademisnya setiap rancangan undang-undang yang akan diusulkan. Apalagi sekalian naskah akademis ini juga sangat membantu di dalam menyusun legal drafternya tadi. Biasanya unsur-unsur naskah akademis itu selalu aspek historis, aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis. Aspek-aspek itu selalu ada di dalam penyusunan naskah akademis. Sehingga rancangan-rancangan undang-undang yang nanti lahir sebagai konstitusi yang kedua itu memang sudah memiliki naskah akademisnya yang jelas, kuat itu kan, sehingga tidak mungkin berubah. Problemnya mungkin naskah akademisnya yang buru-buru karena mengejar target. Di situ ada proses politik yang memang bisa saja proses naskah akademisnya tidak sempurna. Tetapi selalu ada naskah akademisnya, bisa diminta naskah akademisnya Bu sekalian. Nah, sebelum menjadi rancangan undang-undang biasanya memang diawali dari penetapan prolegnas, program legislasi nasional itu ya. Di awal sidang itu biasanya sudah ditetapkan berapa rancangan undang-undang yang harus diputuskan 1 tahun ke depan itu kan. Baru nanti dibagi masing-masing komisi. Nah, komisi kita mungkin 11 atau 12 yang terbaru ya, ada perubahan kementerian sehingga akan ada perubahan pergeseran dengan kemitraan dari komisi di DPR itu kan. Kalau dulu saya di Komisi 6 itu kemitraannya pemodalan, koperasi, kemudian perbankan, ada 4 atau 5 kementerian. Nah, sekarang ada pergeseran sehingga mungkin saya update-nya kurang. Mungkin nanti bisa kita diskus sekalian. Berapa komisi sesungguhnya? 11 atau 12. Jadi prolegnas itu Bapak sekalian. Halo Pak Yani dulu. Belum ya Bapak sekalian.
Oke, program legislasi nasional itu apa namanya biasanya yang di awal ditetapkan di sidang pertama itu kan. Kalau sudah menjadi keputusan dan jadi apa pembahasan di komisi-komisi. Di setiap komisi untuk menuju menjadi undang-undang sebagai turunan pertama konstitusi, turunan kedua konstitusi, itu ada tahapan keputusannya. Tahapan apa namanya tingkat 1 maupun tingkat 2. Kalau tingkat 1 nanti diputuskan di komisi, selesai baru diputuskan di tingkat 2 di paripurna. Proses menuju ke pembahasan tingkat 1 saja, Bapak sekalian, itu saja sudah repotnya bukan main, tarik menarik bukan main. Halo Pak Yani, kita sapa dulu, Alhamdulillah. Pak Yani, Assalamualaikum. Saya di mute. Waalaikumsalam Pak Yani. Saya baru manas-manasin dulu Pak Yani. Mohon maaf ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Yani sudah bergabung. Saya tadi hanya manas-manasi Pak Yani, hanya sekedar manas-manasin karena memang ini perusahaan yang menarik. Kalau Pak Yani sudah siap, kami persilahkan sepenuhnya. Bahan saya kan sudah saya share ya. Ya, sudah disiapkan itu sudah tampil oleh Bu Irma. Silakan Pak Yani. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, kita melanjutkan saja perkuliahan kita pada yang lalu. Itu masih ada beberapa slide yang belum saya bahas, tapi karena bahannya saya sudah berikan dan saya anggap sudah terkuliahkan atau terajarkan. Nanti tinggal kita diskusikan. Karena kalau lagi mau bahas itu, nanti semakin waktu kita semakin tidak terjangkau untuk bahan-bahan ini. Nah, hari ini saya betul akan membahas kalau ini adalah tentang lahirnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Bagaimana kondisinya, bagaimana situasi politiknya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu, next langsung saja. Karena saya mohon maaf juga ini lagi ada acara halal bihalal alumni kampus saya di di puncak ini di Kementerian Perhubungan. Jadi keluar masuk aja nanti saya. Oke. Saudara-saudara, yang menyusun konstitusi kita itu adalah undang-undang dasar kita. Itu ini banyak sekali kalau kita lihat dari literatur sejarah, banyak sekali sejarah-sejarah yang dimanipulatif sedemikian rupa. Banyak sekali sejarah-sejarah yang disembunyikan. Sehingga banyak kita kalau kita tidak mencari dari rujukan literasi-literasi yang mempunyai keotentikan, maka kita agak miss memahami proses sejarah itu. Tutup pintu. Oke. Nah, oleh karena itu buku yang beberapa waktu yang lalu saya tunjukkan itu lebih banyak, ini betul buku yang otentik, menceritakan semua dan luar biasa buku ini. Tapi dalam bentuk luar biasa saja masih banyak yang hilang. Catatan-catatan perdebatan-perdebatannya itu. Tapi paling tidak dalam buku ini sudah bisa mengatasi dari buku naskah-naskah proklamasi atau sejarah nasional Indonesia yang dibuat baik oleh Seknek maupun dibuat oleh Profesor Muhammad Yamin. Nah, yang menyiapkan kemerdekaan ini yaitu ada yaitu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi perbedaan, ya kan? Ada yang menyatakan tanggal 1 Maret 1945. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dari data otentik yang ada, dari notulen-notulen itu yang ada,
sesungguhnya badan itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945. 1 Maret itu adalah keinginan, yaitu ingin niat bahwa akan dibentuk badan. Jadi 1 Maret itu belum definitif, baru rancangan, baru keinginan, baru niat, ya kan? Nah, yang dibentuk resmi berdasarkan maklumat karena pada waktu itu kita diduduki pemerintah kita adalah oleh bala tentara Jepang, maka berdasarkan maklumat Guntaikan itu tanggal 29 April tahun 1945. Pidato yang pertama kali itu nanti pada tanggal 28 Mei. Ini yang sidang pertama. Ini ada 4 hari berturut-turut, 28 Mei, 29 Mei, tanggal 30, mulai 29 Mei ini pidato sambutan ketua, mulai sambutan-sambutan itu tanggal 29, 30, tanggal 31, tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, setelah itu diadakan reses, dibentuk panitia-panitia perancang atau panitia-panitia kecil. Ya, oke. Jadi yang berdasarkan catatan-catatan sejarah, 1 Maret itu bukan tanggal dibentuknya, tapi keinginan dan cita-cita, hasrat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini kita menyangkut masalah sidang. Nah, walaupun pada waktu itu masih dalam kedudukan pemerintahan Jepang, tentara Jepang, tapi mengikuti mekanisme sebagaimana mekanisme lembaga-lembaga tertinggi atau lembaga tinggi dalam memutuskan sesuatu. Pintu nggak bisa ya? Oke. Nah, masa sidang pertama itu saya kemukakan tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juni ini puncaknya pidatonya Bung Karno. Nah, ini orang yang menyatakan selalu hari lahirnya Pancasila, bukan. Hari lahirnya Pancasila itu bukan tanggal 1 Juni 1945, tapi adalah hari pidatonya Bung Karno. Hari lahirnya Pancasila itu adalah tanggal 22 Juni tahun 1945, tak kala terjadinya Gentle Agreement, terjadinya kesepakatan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Yang kedua, setelah reses ya saudara-saudara, itu ada masuk masa sidang kedua. Masa sidang kedua itu dimulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Nah, setelah itu ada mengalami peristiwa, kita tahu tanggal 13-14 itu 13-15 Agustus Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu dan Amerika. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran ya, karena saya takut suara Aman. Oke, next. Nah, ini anggota-anggota nih. Ya kan, anggota yang nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Kalau kita lihat dari literasi yang ada, seolah-olah yang bicara itu hanya 3 orang. Dan hanya seolah-olah yang bicara itu Bung Karno. Tidak. Ini anggota kita ini satu, yaitu ketuanya itu Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Wakil ketua ini yaitu Itbangasi Yoshio RP Suroso. Ya kan, wakil ketua 1 itu Ingebasi Yoshio, yang kedua ada RP Suroso. Ini dua orang wakil ketua. Ini salah. Ya, anggota yang pertama Abi Pusno Cokro Sujoyo. Ini nanti menjadi salah satu anggota panitia 9. Yang dari Islam, dari PSII. Yang kedua adalah Haji Ahmad Sanusi Islam. Haji Ahmad Sanusi. Ini dari Persatuan Umat Islam. Terus yang ketiga Haji Abdul Halim. Ini juga Islam dari Persatuan Umat Islam. Yang keempat Profesor Dr. E.R. Asikin Wijaya Kusuma Islam. Yang kelima M. Haris. Yang keenam Abdul Qadir. Yang ketujuh R. Buntaran Marto Atmojo. Yang kedelapan BPH Bintoro. Yang ke-9 Ki Hajar Dewantara. Ini semuanya dari kaum yang namanya pada waktu itu kaum nasionalis disebut. Kalau Islam disebut kaum agamais atau kaum Islam. Terus A.M. Dasat, terus Profesor D.A. Jajaningrat, Muhammad Atta, ini nasionalis tapi Islam juga. Ki Bagus Sadikusumo,
ini Islam dari Muhammadiyah. Mr. R. Indro Martono, Muhammad Yamin, nasionalis. Yang ke-16 Sumitro Klaupaking, nasionalis. Berikut, next. Berikutnya. Halo. Halo. Yang ke-17. Mana? Wirma. Halo. Kok hilang? Sinyal kayaknya. Halo, saya bacakan aja. Itu ada yang ke-17 itu. Mana? Sudah saya kasih bahannya. Oke, saya baca dari saya. Kok bisa hilang? Sinyal Pak Yani. Belum bisa? Oke, saya buka dari tempat saya. Kenapa gitu deh? Ini parah itu ya. Oh, ini. Wih. Oke, Itu yang ke-17. saat itu. Mr. R. Mr. Doktor. Mr. R itu Mr. Rechten itu. Sarjana hukum, bahasa Belanda. Dr. R. Kesuma Atmaja. Yang ke-18 Latko Hari-Hari. Yang ke-19 Pak Margono. Ini Margono ini adalah kakeknya Pak Prabowo Subianto. Ya kan? Sudah ada Bapak tampilan Pak Yani. Sumo. Sudah tampil. Oke, sudah masuk. Oke. Terus Pak Amaramis ini anggota panitia 9 satu dari agama Kristen. Terus Kiai Mansur Islam NU, ya kan? Kiai Mansur Maskur bukan Mansur. NU yang dua-dua Kiai Mansur Islam Muhammadiyah. Terus Munandar ini Kiai Aji Muzakir, Abdul Kahar Muzakir. Ini dari Islam Muhammadiyah juga. Yang ke Oto Iskandar Dinata, ini nasionalis, Prada Arahab, BPH 28 ya, itu. Abdul Rahim 29 Ruslan, 30 R Ruseno, 31 Haji Agus Salim ini Islam. Haji Agus Salim ini saya lupa mengidentifikasi apakah dia dari Syarikat Islam atau dia dari apa namanya? Dari Persatuan Islam. Yang ke-32 Dr. Samsi, terus Mr. Rechten RM Sartono, Mr. R. Samsudin, Mr. S. Sasro Mulyono, Mr. RP Sigi, 7 Insinyur Soekarno, yang ke-38 Sudirman. Next. Next. Wirma. Bisa jalan kenapa? Adalah sinyal nih Pak Ketum. Oh, hilang lagi. Oke, tadi sampai ke 38, 39. R. Sukarjo. Nomor 40 Dr. Skiman. Dr. Skiman ini adalah pernah jadi ketua PPI di Belanda dan menjadi ketua pertama Partai Masumi. Yang berikutnya Subarjo, ini anggota juga panitia 9. Ya kan? Terus yang ke-40 Supomo, R. Surahman Cokro Suryojo, ini dari SI nih. Terus Sutarjo Kartosumo, TA Suryo, 46 itu Susanto, 47 Suwandi, terus KRMA Swasrodi Ningrat, 49 Wahid Hashim, ini dari NU, Masumi juga nanti. Terus 50 Wurjaningrat, 51 Wiranata Kusuma, 52 Wono Sanggari. Nomor ini perempuan. Nama perempuan itu Maria Ulfa Santoso, Islam dan kemudian menjadi Masumi ini nanti. Pernah di 59 jadi anggota parlemen Masumi. 54 RSS Sunario Mangkusubto, Islam perempuan. Nah, ini Cina. Cina itu 4 orang. Yang keempat-empatnya nanti 2 orang dia tidak mau jadi warga negara Indonesia. Oi Chung Hao, Oh Chiang Chui, Lim Kun Hian, Mr. Tan Eng Hua.
Nah, terus 59 Dahler, ini peranakan Belanda. 60 kakeknya Anies Rashid Baswedan, AR Baswedan dari kaum Arab. Itu 60 ditambah ketua 1, ditambah 2 wakil ketua, jadi anggotanya 63. Di samping itu ada juga anggota tambahan. Anggota tambahan itu Kiai Haji Abdul Fattah Hasan Islam, R. Asikin Natanegara, Suryono Hamidojo, Pangeran M. Nur, ini dari Kalimantan, M. Besar, Abdul Kafar, ini Islam juga. Terus ditambah anggota istimewa, anggota tambahan sekaligus menjadi anggota istimewa. Mama punya. Saudara-saudara, ini Maaf. dilantik sebagaimana saya kemukakan tadi, ya kan? Anggota dilantik oleh Letnan Jenderal Yuhiro Nagano. Kenapa dilantik? Ya, karena pada waktu itu masih zamannya pendudukan Jepang, ya kan? Harada kemudian diganti oleh Nagano. Awalnya Harada. Nah, kita masuk ke sidang-sidang. Jadi saudara-saudara, sidang pertama itu, nah ini yang mulai banyak sejarah mulai ditutup-tutupi. Sidang pertama itu 29 Mei. Yang mimpin rapat itu adalah Pak biasa ketua dan wakil ketua. Nah, yang bicara pada session pertama, ini pagi hari, ya kan, pagi hari itu mulai dari jam 10 sebenarnya sampai jam 13, ada 7 orang. Mr. Muhammad Yamin, Margono, ini kakeknya Pak Prabowo, terus Sasrodiningrat, Sumitro Klovakin, Wiranata, terus Wahyudiningrat, Sutarjo. Itu session pertama. Setelah itu break makan, session kedua yang bicara itu yaitu Susanto, Sudiman, Dasat, Roseno, dan M. Aris. Sayangnya dokumen-dokumen pembicaraan mereka ini sebagian hilang atau dihilangkan. Seperti itu. Hilang atau dihilangkan. Nah, pada hari pertama itu, ya kan, tadi pembicaraan ini sama hari pertama 2 kali. Terus hari kedua. Nih, hari kedua ini mulai bicara, yaitu Dr. Muhammad Atta, Haji Agus Salim, Samsudin, Wangsonogoro, Suratman, Suwandi, Abdurrahim Pratakama, Sukiman, ini dari Islam juga, 2 orang jadi tip orang Islam bicara itu, Sukiman dan Haji Agus Salim. Sukiman ini tadi yang saya kemukakan. Pada hari kedua, ya ini, itu naskah Muhammad Hatta, kan ada Hatta, itu nggak ditemukan sampai sekarang ini. Haji Agus Salim juga tidak ditemukan. Terus Samsudin belum juga ditemukan. Jadi banyak sekali apa yang dibicarakan pada waktu itu tidak ditemukan. Padahal itu perdebatan yang luar biasa. Nah, pada hari ketiga itu sama mulainya, itu dibagi malah menjadi 2 session ya, 2 session atau 2 kali pertemuan. Pertama bicara Abdul Qadir, ini, terus Supomo, Hendro Martono, M. Yamin, Pak Sanusi, Haji Sanusi bicara lagi, Li Kun Hean bicara, Munandar bicara, Dahler, ini peranakan Belanda tadi. Nah, pada hari ketiga session kedua, ya Mas bicara Insinyur Soekarno, terus Ki Bagus Hadikusumo, Kusumo Atmaja, Oi Chang-ho, Perada Arab, dan Butaran. Ini yang alhamdulillah naskah pidatonya Pak Ki Bagus Hadikusumo ini ditemukan. Ini dalam buku ini, luar biasa. Nanti di dalam berikutnya saya jelaskan nanti. Oke, lanjutnya. Oke, lanjut lagi. Di hari ketiga, nah ini mulai. Saya menyatakan, kan. Halo. Ini yang pegang ini siapa, Pak Murjoko? Bu Irma, slide keberapa Pak Yani? Slide keberapa ini? Yang hari ketiga, sidang tanggal 13 yang pidatonya Pak Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ada. sini. Ini. Nah, setelah Ya. ini. Setelah ini. Terus. Oke. Nah, ini dia. Ini ada uraiannya di buku ini, tapi saya ambil aja ini, halamannya banyak sekali. Ki Bagus Hadikusumo itu luar biasa pikiran-pikirannya, ya kan, yang tokoh kita itu Muhammadiyah ini. Walaupun nanti dia digantikan karena kesibukannya di Jogja. Dia sudah bicara tentang konsep manusia dan konsep masyarakat, manusia dan masyarakat. Dia sudah bicara masalah keterwakilan atau rakyat dan cara mengambil keputusan musyawarah.
dia juga meletakkan nilai-nilai akhlak, etik itu di 3. Terus yang keempat, dokumennya tidak ditemukan. Saya yakin dokumen ini, apakah dokumen ini termasuk juga naskah teks, ya teks yang mukadimah itu. Kan sampai sekarang kan tidak dijelaskan siapa yang menulis naskah teks mukadimah atau pembukaan itu sendiri. Ya kan? Nah, terus yang kelima, agama pangkal persatuan, dia sudah bicara masalah agama. Terus bicara bagaimana praktek politik DPD et impera yang dilakukan oleh Belanda. Yang ketujuh, bagaimana Islam menata ekonomi dan pertahanan negara. Yang kedelapan, dokumennya juga tidak ditemukan. Yang kesembilan, bicara Islam sebagai dasar negara. Menurut Pak Hadi Kusumo ini sangat kompatibel dengan bangsa Indonesia, dengan rakyat Indonesia seperti itu. Tidak bertentangan dengan paham kebangsaan. Justru paham kebangsaan ini menjadi kuat tak kala Islam diletakkan sebagai fondasi kita dalam bernegara dan berbangsa. Ke-10, sikap imperialis penjajah yang ingin betul melenyapkan atau nilai-nilai ajar agama Islam itu dan memakai Islam untuk sebagai alat pemecah. Ini berusaha betul ya dalam tahap-tahap awal itu. Tapi akhirnya dengan pendekatan yang namanya Snoeck-Hogre-nya tidak mungkin bisa. Maka yang paling bisa itu bagaimana mende-islamisasi atau membuat Islam itu menjadi sekularisasi, mulai memecah agama Islam itu hanya untuk beribadat, politik, ekonomi, jangan didekatkan sebetulnya. Nah, itu mulailah Snoeck-Hogre-nya yang namanya membuat paham sekularisasi itu. Ini dibahas tuntas itu oleh Pak Ki Bagus Hadi Kusumo. Terus penerapan hukum Islam, bagaimana hukum Islam harus ditegakkan dan praktek-praktek penyelenggaraannya. Yang ke-12, agama Islam sebagai potensi kebangsaan lahir batin. Semangat kemerdekaan itu menjadikan Islam sebagai sendi kenegaraan. Inilah maka muncul fatwa jihad, yaitu cinta tanah air adalah bagian dari iman dan lain sebagainya seperti itu. Next. Nah, saudara-saudara, pada tanggal 1 Juni itu yang bicara 2 session itu kan. AR Baswedan ini belum juga ditemukan dokumennya. Yang kedua bicara lagi Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Ya. Terus Otto Iskandar Dinata, Insinyur Soekarno. Baru sesi kedua itu Luto Hari-Hari Soekarjo. Seolah-olah dari buku sejarah yang hadir hari ini hanya yang bicara itu tanggal 1 Juni itu adalah Bung Karno. Memang Bung Karno juga panjang. Luar biasa juga Bung Karno bicara kalau kita lihat dalam literasinya sama dengan Ki Bagus Hadi Kusumo dan tokoh-tokoh Islam. Nah, disinilah Bung Karno baru mencantumkan dalam pidatonya itu menguraikan, tapi belum menamakan Pancasila. Pancasila itu adalah nama prospektum, nama setelah kemudian. Yang dibuat itu adalah nilai-nilai atau sila-sila. Atau apa namanya itu disebut juga dasar sila pakai itu seperti itu. Nah, dalam versinya Bung Karno meletakkan itu kebangsaan Indonesia yang pertama, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan secara kebudayaan. Nah, ini yang nanti akan ada kompleksitasnya itu dengan terencana pembentukan badan pembinaan ideologi Pancasila. Ya, bahkan Bung Karno dalam pidato-pidato berikutnya, setelah kemerdekaan jauh, pada waktu dia ingin menyatukan Nasakom, nasionalis, sosialis, agama, maka dia memeras-meras Pancasila itu dari Pancasila menjadi Trisila dan akhirnya menjadi Ekasula. Itulah ketuhanan yang berkebudayaan itu. Oke, next. Nah, tanggal 1 Juni. Nah, di tanggal 1 Juni itu, ya kan menjelang reses, ya kan menjelang tanggal 1 Juni kan, maka dibentuk panitia kecil untuk merumuskan atau tim perumus dari yang pidato sebanyak hampir 33 orang, 34 itu banyak, harus dibentuk tim perumus. Maka pertama itu dibentuklah tim perumus itu 8 orang. Siapakah 8 orang itu? Ini pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Maramis, yang kelima Sutarjo Karto Hadi Kusumo, yang keenam Otto Iskandar, yang ketujuh Wahid Hasyim, yang kedua Ki Bagus Hadi Kusumo. Ini dari 8 orang ini tidak mewakilkan politik representasi. Tidak mewakilkan. Mulai itu Bung Karno keberatan
ini Bung Karno keberatan, maka Bung Karno menyatakan ini tidak adil. Oleh karena itu Bung Karno mengusulkan untuk ada perombakan. Maka panitia 8 ini dibentuk, dibuat lagi dirombak, diganti menjadi panitia 9. Nah, coba lihat panitia 9. Nah, inilah panitia 9. Inilah nanti yang ditugaskan untuk merumuskan yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Insinyur Soekarno, Islam nasionalis. Kedua, Dr. Andes Muhammad Atta, Islam nasionalis. Ketiga, Mr. Muhammad Yamin, Islam nasionalis. Ini dari Padang juga. Yang keempat adalah Mr. Amar Amis, ini Kristen. Yang kelima, Ahmad Suparjo, nasionalis. Yang keenam, Wahid Hasyim, ini anaknya Hasyim Asy'ari. Yang ketujuh, ini awalnya Ki Bagus Hadikusumo. Tapi Ki Bagus Hadikusumo karena dia merangkap juga ketua Muhammadiyah pada waktu itu, banyak di Jogja, tidak sempat, maka keanggotaannya diganti menjadi panitia 9 ini, diganti Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Ke-8 Abi Kusno Agus Salim. Ke-9 Abi Kusno Cokro Suyoso dari SI. Jadi orang Islam dari nomor 6 sampai 9 Islam nasionalis Islam dari nomor 1 sampai nomor 5 minus nomor 4 Pak Maramis. Oke, next. Nah, saudara, ini apa mukadimah ini? Siapa yang menyusunkan ini? Inilah yang kita patut curigai. Ada beberapa pidato baik Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim yang hilang. Siapa yang menyusunnya? Kan nggak mungkin disusun rame-rame, pasti ada yang penyusunnya ini di antara 9 orang itu. Nah, coba kita lihat ini. Yang namanya Piagam Jakarta. Orang selalu salah itu menyebut Piagam Jakarta itu hanya Pancasila yang disebut ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tidak. Piagam Jakarta itu menghasilkan yang namanya preambul, yang namanya mukadimah. Jadi 38 orang, ya kan, nanti disetujui oleh 9 orang, ditandatangani dan mendapat persetujuan 38 orang. Inilah di tanggal 22 Juni tahun 1945. Inilah yang disebut Hari Piagam Jakarta. Inilah yang disebut Hari Kesepakatan Bersama. Disinilah baru Pancasila itu ada, gitu. Apa mukadimah itu? Nah, ini pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Terus itu alinea kedua, terus alinea ketiga sama gitu kan. Nah, atau alinea ketiga ini kalau orang yang tidak bertauhid, orang Islam tidak mungkin keluar kalimat ini. Apa kalimat itu? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat bahasa Arab, rahmat bahasa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan berkat Tuhan yang Maha Esa, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Inilah harusnya pada waktu itu menjadi teks proklamasi. Tapi sama-sama kita ketahui, sebagaimana pada waktu kuliah kita yang dahulu, ini kan pada waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, kaum kiri, anak-anak muda kiri ini yang menculik Bung Karno Karangasem, yang memaksa Bung Karno untuk segera memproklamirkannya. Teks ini kan masih di BPUPK. Itulah dibuat oleh Sayyidul Malik ketikan yang dicoret-coret oleh Bung Karno. Jadi yang mengetik itu adalah Sayyidul Malik, yang mengonsep itu saya lupa apakah itu Ibu SK Trimurti atau Pak Sayyidul Malik, karena dokumennya nggak ada seperti itu. Nah, ini yang kali ini keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk satu bangsa negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, ini janji seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kan belum ada Negara Republik Indonesia atau NKRI, belum ada kan. Diksi itu belum muncul. Diksi itu muncul nanti tahun 50. Maka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi tadi, dan maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi negara Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan ketuhanan mana ini? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab,
persatuan Indonesia dan kerajaan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, persaudaraan dan perwakilan dan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, saudara-saudara, ini sebentar balik lagi ke sana. Inilah, nah inilah yang disepakati tanggal 28 Juni. Tapi orang selalu menyatakan kalau Piagam Jakarta hanya memotong di alinea keempat itu lagi yang paling akhir itu. Ya. Walaupun itu menjadi semacam pembenaran, menjadi kalimat yang familiar. Tapi umumnya ini mukadimah ini. Maka kalau orang anti mukadimah, dia anti mukadimah seperti itu. Nah, ini ya, ini bertahan sampai kapan? Nanti bertahan pada sidang pada waktu setelah reses pada bulan Juni. Ini juga mau dirubah nanti berikutnya. Next. Nah, materi-materi yang dibicarakan pada waktu di Badan Penyelidik Usaha Perdagangan inilah topik pembicaraan kita itu pada waktu itu. Indonesia merdeka selekas-lekasnya, membicarakan tentang dasar negara kita apa itu berbagai macam, ada Islam, ada nasionalis, ada Indonesia, baru kemudian ditemukan formulasi Pancasila itu. Bentuk negara, uni atau federasi bentuk negara. Nah, daerah negara Indonesia, Badan Perwakilan Rakyat, Badan Penasihat, bentuk negara dan kepala negara, soal pembelaan ini bela negara, soal keuangan, warga negara, yang belum juga ditemukan dokumen mengenai daerah, mengenai agama dan negara. Ini relasi, ini juga belum ditemukan ini. Ini agak misterius juga ini. Oke, selanjutnya. Nah, saudara, kalau kita bicara apa namanya tentang Pancasila yang ada di alinea terakhir tadi, tanggal 29 Mei, menurut Muhammad Yamin, dia sudah menguraikan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan di nomor 3 kan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 30 Mei ada Persatuan Indonesia, ini Supomo, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. Tanggal 1 Juni, hari terakhir itu ya kan Bung Karno bicara kebangsaan Indonesia, internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan rakyat, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi ditambah ini kurang nih. Ketuhanan bukan yang Maha Esa ini. Ini salah nih ketik nih. Mana? Tadi yang nomor 5. Nah, ini dia. Mana nomor 5? Mana yang Bung Karno tadi? Nah, ini salah, bukan ketuhanan yang Maha, ketuhanan dengan tadi berdasarkan berkebudayaan. Ketuhanan ini salah ya. Salah ketik ini. Tadi sama yang tadi seperti itu. Ketuhanan yang berkebudayaan. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, ini salah nih. Nanti diperbaikin Ki. Oke, selanjutnya. Oke. Lagi. Oke. Hilang lagi. Sebentar ngeheng Pak, sebentar. Oke, saya baca saya. Mana? Terus bawahnya. Setelah itu kita lihat Pancasila, ini kan Soekarno 1 Juni. Terus mana yang 22 Juni? Oh, ini nggak ada nih. Nah, Pancasila Piagam 22 Juni. Mana? Oke, nggak ada. Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni. Coba Rizky, ini bantu Ki. Oke, saya baca aja. Tadi kan versi 1, versi 2, versi 3, versi 1 tadi adalah versinya Muhammad Yamin, Mas Supomo, dan Soekarno. Setelah itu dibentuk berunding mereka ini. Di bawah ini, yang keempat. Nah, berunding mereka dibentuklah tim. Akhirnya ini pada waktu tanggal 1 Juni sampai 20 Juni ini banyak peristiwa ini. Banyak sekali peristiwa, banyak sekali perdebatan, ini luar biasa ini. Sampai akhirnya nyaris deadlock. Kena nyaris deadlock, kenapa? Orang Islam, ini sebelum ini, orang Islam itu tetap menginginkan, ya kan? Bukan negara Islam, dasarnya itu Islam.
nasionalis akhirnya sampailah titik kompromi. Jadi ini ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam ini bukan keinginannya Islam. Harus dipahami. Ini adalah bagian dari bentuk kompromi. Keinginan dari kalangan Islam itu adalah Islam sebagai dasar negara. Ketuhanan jadi seperti itu. Nanti kelihatan nanti hal yang ini pun diprotes oleh Kiai Bagus Adikusumo nanti. Jadi akhirnya disepakatilah, saya potong saja, dua-duanya sepakat bulat. Jadi muncullah yang seperti ini, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan adil dan beradab, satu Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh Kementerian Perwakilan, keadilan sosial. Inilah bedanya, ya kan, yang tadi dengan yang ada yang sekarang ini, hanya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, dengan kewajiban menjalankan pemeluknya itu aja diganti. Nah, pada tanggal 17 sore, ya kan, setelah kita merdeka tanggal 17 sore, itu Bung Hatta didatangi orang yang mengaku utusan dari Indonesia Timur, walaupun ini tidak valid datanya, tidak valid. Dari yang menemukan juga yang Laksana Maida, ajudannya, itu tidak pernah ada. Yang datang itu patut diduga adalah kalangan mahasiswa, ya kan, yang mungkin pada waktu itu adalah yang dikonsolidasi oleh Latu Hari-Hari. Ingat, Latu Hari-Hari itu pada bulan Juli, setelah tanggal 22 Juni itu tetap dia menolak kewajiban menjalankan syariat Islam ini. Itu terjadi ketegangan lagi pada sidang Juli itu, tapi akhirnya Bung Karno membela mati-matian, ya kan, membela mati-matian Piagam Jakarta itu. Jadi kalau ada anak biologisnya PDIP mengatakan Piagam Jakarta menurut dia tidak memahami sejarah, buta sejarah dia, tulis sejarah, dan dia bukan Bung Karno ideologisnya seperti itu. Karena Bung Karno yang membela mati-matian itu. Akhirnya disepakati, ya kan, berubah, ya kan, tanggal 17 akhirnya Bung Hatta nggak berani. Kenapa mereka tidak mau? Pertanyaannya, kenapa mereka mendatangi Bung Hatta? Kenapa dia tidak mendatangi Bung Karno? Kenapa dia tidak mendatangi 4 tokoh Islam seperti itu? Kok dan Bung Hatta ini orang yang sangat baik, dia tidak mau Indonesia pecah, dia mengatakan ini tidak bisa. Ini kesepakatan, tapi ya nanti besok saya coba setelah pelantikan dan pemilihan presiden, pada waktu mau menetapkan undang-undang dasar, saya bicara dengan tokoh-tokoh Islam. Nah, tapi sayangnya tokoh Islam yang betul berperan pada waktu menyusun itu tidak ada. Yang ada itu, ya kan, yang ada pada waktu itu adalah Pak Kasman dan Tengku Hasan dengan Pak Ki Bagus Adikusumo. Adikusumo marah ini. Karena pada awalnya Ki Bagus Adikusumo juga, dia tidak ingin juga kata-kata ketuhanan dan kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluknya. Ki Bagus Adikusumo dengan Haji Sanusi pada awal perdebatan sebelum 22 Juni itu, dia menginginkan dicoret bukan 7 kalimat, dua kalimat saja yang dicoret itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagi pemeluknya ini dibuang. Karena menurut Pak Ki Bagus Adikusumo menjalankan syariat Islam itu juga bisa berlaku bagi orang-orang non-Islam. Karena hukum Islam itu berlaku universal seperti itu. Nah, tapi tokoh-tokoh Islam pada waktu itu menjamin, memujuk Ki Bagus Adikusumo, akhirnya Ki Bagus Adikusumo menerimalah seperti itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu. Nah, pada tanggal 18 Agustus ini juga mau dicoret. Gitu loh. Sebuah hasil kompromi, ya kan, yang nomor bagian 4 ini ketuhanan dan kewajiban menjalankan ini juga mau dicoret. Akhirnya menghadap ketemu disampaikanlah ini yang membuat penyesalan yang luar biasa, ya kan. Ki Bagus Adikusumo tanggal 17 menyatakan kita menyuarakan syukur alhamdulillah dengan pekikan Allahu Akbar, ya kan. Nah, tapi tanggal 14 Agustus istighfar dan perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Nah, dirubah tanggal 18 Agustus, maka ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dibuatlah argumentasi prospektum. Ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Kewajiban menjalankan syariat adalah namanya syariat. Itu prospektum. Argumentasi yang namanya pembenaran saja. Secara substansi tidak muncul pada waktu itu di perdebatan itu. Ya kan, seperti itu. Oke, ini jadi berlakunya syariat Islam itu dari tanggal 22 Juni sampai tanggal yang teks ini ya, sampai tanggal 17 sore. 18 pagi siang setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, maka berubah ini ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tokoh-tokoh Islam mau? Bung Karno menjanjikan nanti setelah terbentuk
parlemen yang betul-betul pilihan rakyat, maka masukkan lagi keinginan umat Islam. Maka disitulah pidatonya Bung Karno. Kalau kalangan Islam, kalau kaum Islam ingin betul mewarnai, meletakkan Islam, perbanyaklah anggota dewan, perbanyaklah anggota-anggota seperti itu. Jadi kalau kita sekarang ini sebenarnya melanjutkan perjuangan yang terdahulu. Nah, 18 Agustus tahun 1945 ini sampai terus terjadi gonjang-ganjing, terbentuk yang namanya konstituante pemilu 55, sudah saya sampaikan, konstituante itu untuk memilih anggota konstituante di DPR, hampir nyaris selesai itu. Karena badan konstituante memang diamanatkan untuk menyusun undang-undang dasar berdasarkan undang-undang dasar sementara 50. Tapi pada waktu itu tentara ya kan mulai agak ngeri-ngeri sedap kalau bahasa sekarang ini. Bagaimana tentara mulai memujuk Pak Nas, memujuk Bung Karno yang lagi di Jepang, lagi menikmati bulan madu dengan Dewi, ya kan, disuruh pulang untuk segera mendekretkan keluarkan dekret presiden dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya, tapi sebelumnya Bung Karno mengundang yang namanya bapaknya Lukman Saifuddin Ansyari, Saifuddin Zuri dengan yang namanya ketua NU yang pertama itu. Aduh, lupa saya namanya. Dua, apa yang ditanyakan mereka? Oke, andai Paduka yang mulia, pemimpin revolusi, pemimpin besar, biasa kalau orang dulu seperti itu, kalau ngomong itu kayak berpantun-pantun, penuh dengan nilai-nilai pantun, bagus. Pembicaraannya berbudaya tinggi kayak sekarang. Lu dasar nyokam, itu bahasa sekarang, bahasa yang tidak punya akhlak dan tidak berkeadaban bahasa sekarang. Bahasa orang dulu tuh luar biasa bagusnya, seperti itu kan. Nah, apa yang disampaikan, bagaimana meletakkan dekret presiden itu dengan Piagam Jakarta? Dijawab oleh Bung Karno. Next, coba next. Nah, ini dijawab oleh Bung Karno. Piagam Jakarta itu bagian yang tidak terpisahkan dari dekret ini. Dan ini akhirnya isi dekret itu. Kami presiden dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kan bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kan? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang saya kemukakan tadi. Pembukaan itu pasti ya, dekat dengan Islam seperti itu. Ini keluar kalau Bung Karno aja dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bung Hatta dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang lainnya. Ya seperti itu. Orang Islam dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kan? Berkat rahmat. Nah, dengan ini menyatakan hikmat bahwa anjuran presiden pemerintah kembali Undang-Undang 45 bla 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 bla, saya ingat aja. Nah, terus ya kan yang dialinyakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 12 Juni menjiwai Undang-Undang 45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut yang tidak terpisahkan. Jadi dekret ini memperkuat kembali posisi Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu apa? Itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Oke, next. Sudah habis slide-nya. Slide-nya sudah habis, Pak. Oke, Ibu Amelia. Slide-nya sudah selesai, Pak. Sudah habis. Oke, saya baca dari tempat saya. Slide-nya sudah habis. Habis ya? Iya, Pak. Ya. Oh, habis. Oke, yang berarti untuk berikutnya. Untuk berikutnya ada perdebatan. Ya, ini saudara-saudara, saya kira itulah 10 menit, makanya sangat penting betul, ya kan? Ini 8:30 ya betul, setengah jam nanti. Saya mohon izin Pak Mudjoronto sampai Ya. jam 9 saja. Ya. Dan saya ada acara. Ini saya potong. Memang masih panjang lagi, teman, karena saya ada acara. Ini memang saya potong untuk bahan berikutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, Ya. chat atau langsung. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Pak Banawar duluan, silakan Pak Banawar. Cepat, ringkas, padat. Assalamualaikum jelas. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang dengan mengucapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Pak, saya mau tanya kenapa tidak diletakkan aja di Pancasila dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Sila pertama. Iya, Jadi Oke, dia konek, Pak. Oke.
Ya Pak. Bukan ketuhanan tapi Allah Subhanahu wa taala, Pak Ya, Ketum. ya sebetulnya maksudnya harus biar di WhatsApp itu maksudnya. Itu kenapa Iya. Pak? Nggak diletakkan aja. Sila pertama Allah SWT. Iya. Oke, bisa ditangkap Bapak Nawar. Yang Ya, dia lainnya, kuat Bu Pak. sekalian. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Atau langsung dulu Pak Yani sambil menunggu yang lain. Oke, gini Pak Munawar, jangan alasannya pospektum. Kita nggak tahu kenapa pada waktu itu. Tapi perdebatan yang pada waktu itu bukan itu, substansinya itu. Saya ingin menyatakan, kalau kita lihat tadi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, diksi dan narasinya itu, diksi dan narasi yang dekat dengan nilai-nilai Islam. Maka saya meyakini siapa yang menyusun pembukaan itu. Saya menyusuni ada di antara 4 di antara orang utusan Islam tadi. Apakah Haji Agus Salim, ataukah Haikal Murzakar, apakah Wahid Asim, atau Abi Kusto. Tapi ini kemungkinan, karena kalau lihat dari pidato-pidatonya, kemungkinan ini adalah tulisan dipadu antara tulisan Ki Bagio Adis Kusumo dengan Agus Salim. Seperti itu. Itulah yang dibawakan oleh yang Kiai Abdul Kahar Muzakir tadi. Nah, kenapa nggak dimasukkan ya? Kita nggak tahu, tapi itulah pilihannya mereka pada waktu itu. Pemilihan mereka itu menyebutkan ketuhanan di Pancasila itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Menurut Ki Bagus, cukup di sana aja. Nggak usah pakai pemeluk-pemeluknya, Sanusi. Tapi dari 9 orang anggota Piagam Jakarta itu, 33 orang dan 9 penyusun bersepakat itulah kompromi yang terbesar itu. Bung Karno menyatakan ini dah hasil yang kita capai saat ini seperti itu. Jadi ya bagaimana mau letakkan ya nanti kita berjuang lagi terus. Ya kan? Nah, tapi jangan sampai itu kita lebih masuk perjuangan berikut substansi. Sebagaimana saya kemukakan, bagaimana kita hukum-hukum Islam itu ditransformasikan menjadi hukum-hukum nasional. Jadi nggak perlu lagi menyatakan hukum Islam. Banyak saat ini sudah masih banyak hukum Islam yang sudah menjadi hukum nasional, udah banyak sekali. Oke, lanjut lagi. Siapa? Ada yang bertanya lagi? Makasih Pak. Oke, mungkin perlu diangkat Pak Yani dampak dari ada kecenderungan tadi perubahan-perubahan itu terhadap kemungkinan undang-undang Ya. berikutnya. Pasti. Kalau perubahan itu menunjukkan dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, berubah di pasal 29 itu menjadi ketuhanan yang biasa, berubah juga dari syarat presiden. Syarat presiden itu warga negara Indonesia asli dan beragama Islam. Pada tanggal 18 Agustus itu tidak hanya mencoret 7 anak kalimat, tapi mencoret 7 anak syarat orang Islam itu, yaitu harus beragama Islam. Nah, orang warga negara jadi hanya syarat presiden itu warga negara Indonesia asli. Nanti pada zaman reformasi 2002, mulai dari 2002 sampai 2004, itu orang beragama orang Indonesia asli pun dicoret. Ini banyak persoalan nanti. Di sini banyak sangat persoalan-persoalan pada waktu melakukan perubahan. Makanya kalau Bang Ridwan Saidi menyatakan Undang-Undang Dasar 45 itu undang-undang petok magic, banyak menyalahi dan lain sebagainya. Bahkan mencabut nilai-nilai filosofi dasar negara kita, sistem demokrasi asli kita. Itu seperti itu. Yaitu kelembagaan yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nanti kita berikutnya kelembagaan itu. Oke. Pak Mas Rohan, silakan Pak Mas Rohan. Iya, silakan Pak Mas Rohan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana kameranya, Pak? Saya Mas dari DPW Provinsi Banten. Izin untuk yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi mengenai kompromi-kompromi yang akhirnya menghasilkan beberapa kampus tadi. Apa mungkin saya bertanyanya apakah mungkin itu karena pertimbangan-pertimbangan tidak perlu juga ditampilkan, yang penting tujuan daripada atau maksud daripada syariat itu sudah terkandung di dalam poin-poin dalam Piagam Jakarta tadi. Gitu. Apakah mungkin para beliau-beliau itu
yang penting substansinya atau tujuan daripada syariat Islam itu yang penting sudah terakomodir gitu, walaupun tidak secara eksplisit tertera, sehingga ada kompromi-kompromi untuk menghapus beberapa kalimat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi di awal-awal sempat disinggung juga oleh Pak Murjoko juga, bahwa ada untuk menciptakan sebuah undang-undang itu katanya ada beberapa proses yang ternyata sangat panjang, ada prolegnas, ada apa segala macam, itu saya kurang tahu betul. Cuma saya pernah dengar, apakah betul sebuah undang-undang itu memang lahir ataupun terciptanya itu memang mengalami serangkaian proses-proses yang cukup panjang. Kurang lebih itu. Terima kasih banyak kepada Pak Dokter dan Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Monggo Pak Yani langsung saja. kita kan tidak memahami karena kita membaca dari dokumen dari literasi yang ada. Bahkan yang menjadi kesulitan kita banyak naskah-naskah asli itu yang belum ditemukan. Ya kan? Apakah dihilangkan atau itu kita nggak tahu. Sengaja kan? Kenapa? Ini mungkin masih ada paham-paham yang namanya paham-paham Belanda itu. Kenapa mereka tahu betul Belanda itu sangat paham betul. Kalau Islam menjadi sumber spirit, itulah yang akan menyatukan, ya kan? Jadi ada yang menyatakan yang menyatukan Indonesia ini adalah Islam. Islam Aceh, ya kan? Islam Padang, Islam Jawa, Islam Maluku, Islam. Ikatan agama itu. Nah, kita nggak ngerti, tapi dari dokumen yang ada, ya kan? Dokumen yang ada itu bahwa yang kita dapatkan Piagam Jakarta itu adalah kompromi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Orang Islam tidak maunya itu. Awalnya ingin meletakkan langsung Islam, titik. Tapi kena kompromi itulah, oke, jalan temunya disepakati ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat. Jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bukan keinginannya sebagaimana saya kemukakan. Ini keinginan dari 36 orang. 9 orang adalah yang menyusun, ditambah 36 anggota tadi, ya kan, dikurangi itu. Jadi 36 berapa? 20 berapa itu sekali itu. Itulah yang dibela mati-matian oleh Bung Karno pada waktu reses kedua, setelah reses rapat pada bulan Juli. Ya kan? Marah kalangan Islam pada waktu itu. Ini kita sudah ngalah, terlalu banyak kita ngalah, kok mau digugat lagi. Akhirnya seperti itu. Kan Ki Bagus Adiksumo jangan ada dua coret bentuknya itu. Argumentasinya luar biasa ini. Kenapa harus ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam? Dengan argumentasinya ada semua nih di buku. Luar biasa. Bisa nanti Pak Murjoko dijadiin platform kita ambil juga, luar biasa. Ya, ini. Luar biasa argumentasinya. Sangat diterima dengan nalar. Nah, cuman pada waktu itu tokoh-tokoh Islam yang lain lagi ini sudah, ini adalah kompromi. Nah, baru kemudian dijadikan argumentasi prospektum. Kita nggak tahu juga siapa yang memulai argumentasi. Kita kalah di syariat, tapi kita menang di tauhid. Itu argumentasi prospektum. Itu tidak ditemukan dokumen argumentasi itu pada waktu tanggal 18 Agustus. Itu baru kemudian. Siapa yang itu kita Allahu a'lam bishawab. Sampai sekarang belum ada dokumen otentik yang menyatakan memang mengeluarkan bahwa ini kemenangan kita dari syariat ke tauhid. Itu ya boleh-boleh aja, tapi tidak didukung oleh fakta dan dokumen-dokumen yang otentik seperti itu. Itu sudah tafsir. Kalau tafsir kan boleh. Pak Murjoko boleh juga menafsirkan, lain juga boleh juga. Ya. Masih ada 3 penanya, Pak Ketum. Oke ya, habis 3 penanya selesai ya. Ya oke, Pak Didim. Tapi dengan catatan setelah 2 ini, kan materi yang pertama kemarin belum, 2 ini diramu, mau nanti saat jam 9 mau didiskusikan boleh. Kan saya izin keluar dulu, kuliahnya kan sampai 9:30. Didiskusikan, dipimpin oleh Pak Murjoko sebagai kepala sekolah. Nanti hasil itu dibuat jurnal atau tulisan. Ya. Oke. Oke, Pak Didim, silakan Pak Didim dulu, Pak Didim. Oke, siapa lagi? Pak Didim. Pak Didim menanyakan apakah perubahan
Apakah Pak Soekarno itu yang mengkhianati nih? Apa Pak Karno Nggak salah satu kedengaran Pak yang Pak mengkhianati Joko, bangsa? Halo, Pak Didim? Pak Didit. Ya, Ya, lanjut ya, Pak. Baca ayo, silakan Pak Didim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Salam. Apakah Pak Kanu salah satu pemimpin yang Oh, Didim, mengkhianati? Jakarta Barat. Oke. Barat. Apakah Pak Kanu salah satu pemimpin yang mengkhianati bangsa sendiri dengan mendirikan ideologi Nasakom dan menjadi pemimpin diktator? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, saya langsung jawab ya Pak Didim. Membaca Ya. tokoh itu kita tidak bisa membaca dalam sekaligus. Tokoh itu ada tahapan-tahapannya. Bung Karno muda, Bung Karno dewasa, Bung Karno presiden, Bung Karno setelah dekret presiden, ya kan seperti itu. Memang problemnya adalah tak kalah Bung Karno setelah dekret presiden. Ini malapetakannya. Malapetakannya itu setelah dekret presiden itu kekuasaan itu bulat di tangan Bung Karno. Dan Bung Karno betul ingin menyatukan kembali lagi. Impian dia itu ya berdasarkan literasi yang dia baca, tentu pengaruh pada waktu ajaran-ajaran Marx lagi berkembang lagi populer-populernya pada waktu itu. Maka Bung Karno itu ingin betul yang itu menjadikan satu kayak kekerabatan itu. Jadi menyatukan yang namanya kebangsaan, agama, dan komunis. Yang tidak mungkin bagi kita orang Islam, hal itu tidak mungkin bagaikan mencampur air dan minyak. Itulah tokoh-tokoh Islam baik NU, Muhammadiyah, semuanya menolak yang namanya isu Nasakom itu. Ya walaupun akhirnya NU menyerah juga, menerima yang namanya Nasakom itu. Nah, mulailah saat itu kenapa pengaruh PKI udah begitu kuat gitu loh. Itulah akhirnya terjadi perlawanan di daerah-daerah yang disebut PRRI itu. Jadi PRRI itu bukan pemberontakan awal. Yang pertama adalah mereka menginginkan, karena setelah Bung Karno perilakunya itu, Bung Hatta langsung mengundurkan diri jadi wapres. Karena Bung Hatta mundur, maka kekuasaan itu tunggal di tangannya Bung Karno. Dengan adalah ya kan ordal, kalau bahasa sekarang ordal atau pembisiknya PKI. Ya kan luar biasa. Bahkan PKI itu setelah berhasil dia membubarkan, memaksa Masubi bubar, sasaran berikutnya itu HMI. Itulah HMI mau dibubarkan. Untung Pak Saifuddin Zuhri itu bertahan, ya kan, agar jangan dibubarkan pada waktu itu. Nah, udah mau itu, tapi tidak berapa lama terjadilah pemberontakan 30. Jadi sesungguhnya siapa yang betul-betul ingin Pancasila itu ya kaum Islam. PKI menumpangi, ya kan, menumpangi itu. Hasil pemilu 55 PKI itu kan nomor 4. Nah, Bung Karno mulai pengaruh PKI-nya luar biasa. Tapi setelah Bung Karno lengser, ada lagi pergeseran lagi Bung Karno ini. Jadi dia selalu dinamika hidupnya itu, ya kan? Karena orang mungkin terlalu banyak baca dan sebagainya seperti itu. Jadi bagaimana kalau membaca apakah Bung Karno mengkhianati? Tergantung perspektif kita melihatnya, ya kan? Kalau perspektif dia pada tanggal 22 mulai Juni sampai tanggal Juli, ya kan, sampai tanggal 17 Agustus, dia perspektifnya membela Piagam Jakarta. Itu. Nah, tapi setelah yang namanya dekret presiden, utamanya setelah 59 setelah 60 sampai masa 65, dia dekat-dekat PKI. Maka nilai-nilai Marxisme itu masuk dalam pikiran-pikirannya, masuk dalam kebijakan-kebijakannya seperti itu. Nah, itulah akhirnya apa dampaknya? Ya dia digolengkan Bung Karno itu. Pidatonya kan ditolak. Ya kan? Oleh MPRS. Apa hebatnya pada waktu Pak Nasution, dia harusnya kalau kayak orang sekarang ini, dia aja menjadi pejabat presiden kan? Tapi Pak Nasution nggak mau. Maka diberikanlah pejabat presiden itu kepada Pak Harto. Nah, dalam konteks ini penafsiran berbagai macam sarjana yang pro PKI, banyak penulis Amerika itu menyatakan 65 itu bukan pemberontakan PKI, tapi pergolakan di internal angkatan darat. Ini banyak. Kalau kita menyatakan tidak pemberontakan, ya kan? Tahun 59 sampai 60, ya kan? 60 sampai mendekati 64 itu yang korban umat Islam. Yang paling banyak dibunuh oleh PKI itu kiai-kiai NU.
di Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan sebagainya, di Sumatera Darat, termasuk bapaknya Pak Deliar Nur itu dibunuh oleh PKI. Nah, pada waktu setelah peristiwa G30 SPKI terjadilah arus pembalasan itu. Jadi kalau sekarang ini faktanya seolah-olah PKI korban, tidak. PKI dulu yang memulai membasmi atau membantai itu. Berikutnya adalah arus balik. Seperti itu. Ini sama kayak kita pertama. Pada waktu Inggris dengan Perancis, ya kan, mau perang, ya kan, itu ada pembalasan kan, Roma dan Italia. Pada waktu sebelumnya orang-orang Protestan dibantai, tapi setelah revolusi Perancis, orang-orang Roma yang dibantai seperti itu. Itu terjadi arus balik. Itu ada bukunya juga menulis arus balik, tapi dalam perspektifnya di Pramudia Anatur dan lain sebagainya. Jadi gitu Pak Dim, tergantung kita. Tapi itu ada pos peristiwa sejarah yang sudah prospektum. Yang penting itu jangan ada orang membelokkan sejarah. Oleh karena itu kita sebagai kader Islam, kader sangat harus memahami betul. Makanya saya bilang tadi, paham betul. Kata kita adalah pewaris sejarah yang harus paham dokumennya, bukunya. Yang sekarang ini alhamdulillah mulai banyak, ya kan, keluar. Tapi berbagai macam teks otentik itu sampai sekarang masih hilang seperti itu. Oke Pak Marjoko, yang lain? Ya, Bismillah sama Pak Salahuddin. Silakan. Ya, 2 lagi ya. 6. Pak Salahuddin. Digabung aja ya. Oke, yang Bismillah, apakah Undang-Undang Dasar 45 sekarang sudah mengalami perubahan, bisa kembali lagi? Ya, Silakan. Silakan. betul. Undang-Undang Dasar 45 itu yang lebih parah lagi itu adalah setelah proses amandemen. Katanya amandemen, itu sesungguhnya bukan amandemen itu. Betul merubah. Banyak sekali perubahan. Nanti kita bahas pembahasan berikutnya. Penyimpangan-penyimpangan dari keinginan luhur, the founding parent kita yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dalam pasal-pasal batang tubuh penjelasan banyak sekali yang dibengkokkan. Kenapa? Ya saya termasuk orang yang bersalah juga. Pada waktu zamannya menjelang reformasi, saya itu masuk dalam namanya kelompok konstitusi baru, namanya Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Nah itu ikut saya pada waktu itu ya yang masih muda lah, masih semangatnya pada itu, ya kan. Jadi itu apa namanya, Pak Ibu siapa tadi? Bismillah, nama ya, pakainya itu. Bismillah siapa ini? Ya, ada satu lagi. Masih relevan kan Undang-Undang Dasar 45 kondisi sekarang, Pak Salahuddin? Ya kita maunya gini, kita maunya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli, nanti baru kita lakukan perubahan. Masih sangat relevan, apalagi pembukaannya. Siapa yang bilang nggak relevan? Kita boleh berdebat habis. Sistem politik Pancasila kita itu luar biasa, yang tidak ada di Barat, yang tidak ada di Timur. Bagaimana meletakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sebagai penjelmaan rakyat seperti itu, memegang kekuasaan tertinggi. Sistem demokrasinya ada demokrasi keterwakilan, pilihannya juga musyawarah, hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu berikutnya nanti. Tak kalah kita membahas kelembagaan. Iya Pak Ini Yani, kan udah jam kuliah 10. Takut 6 bulan ini 6 bulan nih Pak, Mojok 4 bulan ini sama 3 sekitar semester 9 nih, bulan. 2 semester. 2 semester di S2, 4 semester di S1 ini. Masya Allah. Sudah Cuman hebat karena itu Pak Pak Mojoko Yani. yang minta kita ikut aja nih. Pak Yani udah jam 9. Apakah Oke, kalau masih ada satu lagi boleh. Ibu Pak Ditri. Abi Agustani sama Ibu Bu Ditri. Ditri nih yang terakhir. Oke. Digabung aja Pak ya, baru saya jawab nanti. Iya. Oke. Ayo Bu Terima Ditri, kasih Pak. Pak Agustani. Assalamualaikum. Iya silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Maaf nih Pak, ini sinyalnya hari ini kebetulan lagi kurang bagus nih. Saya nangkapnya putus-putus. Saya langsung Iya, aja Pak. Ini mengenai lahirnya Undang-Undang Dasar 45 ini kan kalau kita lihat pondok. Nggak kedengaran suaranya. Oke, Ibu Ditri. Bu Ditri dulu, nanti Pak Abi bisa chat aja di chat room Pak. Bu Ditri silakan. Ya, kan di sini Bapak mengatakan bahwa isi dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Nah, saat itu kan Partai Masyumi memenangkan pemilu Pak di 55. Waktu itu stand-nya atau posisinya Masyumi dalam hal dekret Presiden ini seperti apa Pak?
Itu Oke, saja pertanyaan saya, karena oke. bersinggungan dengan 55 dan 59. Jadi kita Partai Masyumi itu pada tahun 55 kita pemenang, ya kan? Di 9,5 dapil, ya. Itu Badan Konstituante, kan Badan Konstituante masih bersidang. Itulah yang ditolak oleh Partai Masyumi itu bukan substansinya, tapi mekanisme prosedural itu. Kok hasil pemilu mau dibubarkan kayak gitu loh. Sebuah lembaga hasil pemilu mau dibubarkan. Masyumi itu menolak habis itu. Tapi Bung Karno melakukan pendekatan dengan NU sehingga NU menerima. Walaupun akhirnya Masyumi menerima juga di parlemen itu pembubaran terkonstituante. Dengan tadi ada yang lebih banyak pertanyaan-pertanyaan di DPR itu, Pak Anwar Haryono itu menanyakan 33 pertanyaan. Dari masing-masing 33 pertanyaan itu 1, 2, 3. Pertanyaan 1 ABC. Salah satu pertanyaannya Pak Anwar menyatakan, kami dari Masyumi ingin menanyakan, apakah dibubarkan Badan Konstituante, apakah dianggap Badan Konstituante tidak melaksanakan tugasnya? Apakah Badan Konstituante dianggap gagal? Pemerintah pada waktu itu Perdana Menteri Juanda menjawab bukan, dia kan tidak, kerja Konstituante itu hampir selesai, tapi reses. Dan setelah reses itu ada propaganda, anggota-anggota tidak boleh lagi masuk. Jadi ada gerakan politik di luar itu. Nah, situasi politik. Jadi bukan kelembagaan institusinya yang bermasalah, tapi situasi politik yang di luar itu yang sangat mempengaruhi itu. Ya kan? Nah, akhirnya Masyumi menerima, ya kan, dengan syarat sebuah pertanyaan-pertanyaannya. Menerima, ya sudah, kita terima 59 dekret presiden. Tapi ternyata setelah Masyumi menerima, tuntutan luar biasa dari daerah. Daerah itu ingin memisahkan diri para tentara-tentara itu. Itulah tokoh-tokoh politisi datang. Jangan, ini ada problem internal kita. Jangan membawa-bawa CIA. CIA kan udah mengirim kapal perang gitu, pesawat-pesawat tempur. Tokoh-tokoh nasionalis itulah, tokoh baik Masyumi maupun PSI, bapaknya Prabowo, Pak Nasir, dan Pak Sap itu, kita buat tuntutan dulu ke pusat. Itulah ada tuntutannya. Apa tuntutan mereka itu? Pertama, minta kepada pusat untuk mengembalikan yang namanya duit tunggal, Bung Karno dengan Bung Hatta. Yang kedua adalah memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Beri kesempatan daerah untuk berkembang. Yang ketiga, meminta Bung Karno menjauhi PKI. Itulah petisi itu disampaikan di pusat. Tapi tentara meresponnya bukan dengan dialog, mengirim pasukan ke Padang. Terjadilah di pertempuran di Sungai Dare itu. Akhir pertempuran terus akhirnya terpojok pasukan PRRI itu, maka akhirnya dianggap lari ke hutan-hutan kan, Pak Sumitro lari ke luar negeri. Nah, akhirnya sampai titik ketemuan untuk suruh turun gunung, akhirnya mereka menyatakan membubarkan PRRI seperti itu. Jadi PRRI itu tidak memberontak, tapi sejarah dibuat orde baru memberontak seperti itu. Jadi gitu Ibu Ditri, sikapnya Masyumi seperti itu. Nah, akhirnya mereka dengan alasan itulah PKI memprovokasi Bung Karno bubarkan Masyumi. Gitu loh. Nah, tapi Masyumi pemimpinnya sangat cerdas, dikasih waktu ada itu seminggu apa sebelum batas waktunya, maka pimpinan Masyumi membubarkan diri. Kenapa? Ini menyangkut masalah aset, menyangkut masalah sejarah dan lain sebagainya. Termasuk hari ini kita ribon hari ini akibat putusan cerdas yang diambil orang-orang tua kita dahulu. PKI kan tetap nggak boleh hidup. Iya. PSI kan nggak boleh hidup, karena PSI dibubarkan karena nggak membubarkan diri dia, karena pemimpinnya kabur seperti itu. Karena ada perbedaan. Nah, yang diminta juga pada waktu itu pemimpin-pemimpin Masyumi yang ada di pusat untuk menghukum, membuat kecaman, tindakan kecaman atau tidak terhadap tokoh-tokoh Masyumi yang ada di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh Masyumi yang di Jakarta tidak mau seperti itu. Itu juga akhirnya memperburuk dan memprovokasi PKI untuk membujuk Bung Karno membubarkan Masyumi. Tapi tadi langkah yang cerdas diambil oleh orang-orang tua kita. Ya, saya boleh ini Pak. Ya. Ini terkait dengan kita waktu itu di WhatsApp grup Pak. Kan saya bilang Pak, kita lebih baik bukan kita terhormat kok kita bilang Masyumi membubarkan diri. Tapi oleh Pak Ahmad Murjoko mengatakan bahwa ada kepres nomor berapa Pak Murjoko, saya lupa. Ya, nanti saya jawab langsung. Yang saya jawab langsung.
Setelah Ya. Masyumi membubarkan Nah. diri resmi, Presiden Ya. Soekarno mengeluarkan kepres atas pembubaran itu. Atas membubarkan diri, keluarkan kepresnya. Kepres itulah yang kemudian digugat oleh Mr. Rum di Pengadilan Negeri Jakarta. Pengadilan Jakarta menganggap tidak berwenang. Baik Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak memberikan jawaban setelah Pak Harto jatuh. Pak Bung Karno jatuh, Ketua Mahkamah Agung menyatakan tindakan Bung Karno yang mengesahkan dan membubarkan SK Presiden tentang pengesahan pembubaran itu ada tindakan yang keliru, inkonstitusional dan bertentangan hukum. Tapi setelah Pak Bung Karno jatuh, Ketua Mahkamah Agungnya baru ngomong kayak gitu. Nanti ada peristiwa lagi untuk rehabilitasi itu berikutnya. Oke. Masih banyak, kita Ya. masih panjang nih. Sabar. Iya, Pak. Ya, Oke, terima ya. kasih, Pak. Pak Marjoko, Ya. saya keluar ya. Saya Oke, izin. terima kasih Pak Yani. Nah, Ilmunya semoga tugasnya Pak berkah dan Marjoko, manfaat. ini kan yang lalu sudah ada bahan, yang sekarang ada bahan, 9:30 diskusikan untuk membuat jurnal atau tulisan atas dua ini. Tugas. Karena Pak TB kan buat juga. Saya harus buat juga, nanti marah dosen yang kayak itu kan. Oke, Oke, saya nanti izin kita ya. diskusikan dengan anggota IA. Silakan Pak Yani. Terima kasih ilmunya. Semua bermanfaat. Silakan beraktivitas kembali. Bahannya sudah ya, lengkap. Oke, Pak Yani, makasih. Oke, Bapak sekalian, terima kasih kita sampaikan pada Pak Yani atas pemaparan tentang konstitusi ini. Sangat dalam sebenarnya, tapi waktu sangat terbatas. Masih banyak poin-poin yang tadi belum sempat disampaikan. Tadi dia memberikan catatan perlunya ada satu diskusi tentang sebagai tugas beliau ya, Bapak sekalian. Nah, tinggal kita mau mencoba menyusun kira-kira tugasnya seperti apa yang diinginkan oleh beliau dari dua pertemuan yang sudah ada dan bahan yang sudah kita miliki. Oke, Bapak sekalian, bisa memberikan komentarnya sebelum kita coba narasikan tugas yang bisa kita simpulkan dari diskusi dengan Pak Yani. Ada satu tulisan naskah yang tentu ilmiah lah tentang diskusi hari ini. Biasanya dalam Bapak sekalian ini mungkin refresh saja. Biasanya dalam menyusun sebuah tulisan-tulisan yang ilmiah itu seperti tadi saya sampaikan di awal, dalam menyusun naskah akademis selalu aspek-aspek historis, aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis itu selalu menjadi dasar di dalam kajian-kajian itu. Maka kalau misalnya tadi menjadi dasar tugas kita, kita coba buatkan judulnya seperti apa sehingga aspek itulah yang kita akan diskusikan. Pak Didi Gusmarlan, apa yang mau ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai masalah tugas tadi dari Pak Ahmad Yani, itu tentang masalah konstitusi, apa penjabarannya tentang konstitusi, apa pelebaran konstitusi. Maksud saya, apakah hanya konstitusi, apa bisa dimaksud berkaitan dengan politik yang sekarang ini, atau politik yang masa lampau. Demikian gitu, Pak Direktur. Fokusnya ke konstitusi saja mungkin Bapak sekalian. Jadi saya mungkin sedikit menambah beberapa catatan. Konstitusi kita, konstitusi itu ada yang menyebutnya Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebagai konstitusi pertama. Nah, kalau turunannya adalah konstitusi kedua. Nah, kita baru membahas tentang konstitusi pertama atau Undang-Undang Dasar 45. Itu pun Bapak sekalian kalau lihat catatan sejarah, pada saat 45 ada Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Indonesia menjadi darurat, pemerintahan darurat, ada Undang-Undang Dasar darurat. Pada saat Indonesia menjadi negara RIS, yang dipakai adalah Undang-Undang RIS. Dan terakhir setelah ada dekret kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Itu juga nanti perlu diangkat oleh Bapak sekalian sehingga pembahasan tentang konstitusi itu yang dasar tadi 45, sementara RIS dan dekret 5 Juli 59 itu sebagai konstitusi pertama atau Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu yang kita fokusnya konstitusi dulu Pak Gusmaran. Sehingga kita bisa membuat tulisan buat masing-masing Bapak sekalian. Apa yang menarik ini sekiranya intinya adalah membahas tentang
relevansikah membahas tentang sejarah konstitusi Indonesia? Mungkin gitu. Kalau misalnya disepakati judul itu, karena ada tadi pertanyaan, saya coba rangkum dari beberapa pertanyaan, masih relevankah membahas Undang Dasar 45? Itu mungkin bisa menjadi judul besar. Isinya nanti Bapak sekalian bisa dilihat dari aspek historis, aspek filosofis, aspek substansinya, aspek A sampai Z-nya itu adalah filosofis, kemudian aspek yuridisnya, aspek legalitasnya, aspek hukumnya, baru aspek sosiologisnya, aspek terkininya, konteks kekiniannya. Mungkin itu kita sepakati di situ tugas kita Bapak sekalian. Masih relevankah pembahasan tentang konstitusi? Atau ada usulan lain? Pak Murjoko izin Ya, dari siapa ini? dari Rido, Pak. Silakan Pak Rido. Tadi kalau dibilang relevansinya terhadap Undang-Undang 45 usulan Pak Murjoko, kalau tadi pertanyaannya jawaban dari Pak Ketum tadi sangat relevan. Tadi udah dijawab beliau sangat relevan. Iya. Mungkin usul saya sih bagaimana kan teman-teman sudah membahas tentang lahirnya Undang-Undang Dasar yang dibahas kali ini adalah lahirnya Undang-Undang Dasar 45. Nah, menurut saya sih pandangan teman-teman Undang-Undang Dasar 45 pengaruhnya terhadap nanti ke depannya untuk Partai Masyumi sih, atau untuk ke depannya di era politik 2029. Jadi ke arah sana sih Pak. Kalau saya sih lebih ke situ sih Pak. Tapi kalau relevansi tadi Pak Ketum sudah jawab bahwasannya ini masih relevan loh gitu. Paling itu sih. Iya, relevan iya. Mungkin cuma pembobotan dari alasan relevannya itu dituangkan dalam bentuk alasan historis, alasan filosofis, alasan yuridis, kemudian alasan sosiologis. Itu untuk memperdalam tentang relevansinya ya. Kalau misalnya itu mau jadikan judul, oke. Kalau misalnya ada usulan tadi dampaknya terhadap kemasumi mungkin itu makin mengecil. Tapi mungkin yang sekarang lagi rame adalah terkait dengan amandemen. Iya. Amandemen Undang-Undang 45. Mau kemana? Mau kembali ke yang asli atau yang mana mungkin? Nah itu menarik tuh Pak. Kalau yang itu kayaknya menarik. Nah, kalau begitu mau kemana amandemen Undang-Undang 45? Atau judul yang menggelitik apa? Bagaimana mempertahankan? Bagaimana mempertahankan Undang-Undang 45? Padahal kita Iya. mau amandemen. Iya. Karena kan ini banyak sekali usaha-usaha untuk mengganti bahkan merubah. Jadi dalam hal ini Partai Masyumi menjadi kayak semacam vanguard ya, penjaga dari Undang-Undang 45. Tapi saya rasa gini, kalau mengenai masalah amandemen mempertahankan itu kan sudah ada tertuang, ada adendum-adendumnya. Ya. Ada yang cocok dengan yang sekarang, sama yang lama. Itu kan ramai juga, Bu. Kalau untuk amandemen, oke, kita kembali ke Undang-Undang 45 dengan catatan kalau ada perubahan hanya ada tambahan amandemen namanya. Itu kan pasal 37 ada tambahan-tambahan. Di situ yang harus dirubah. Jadi yang dari pasal 1 sampai 37 itu tidak akan dirubah. Tapi kalau ada perubahan, ada tambahan, ya itu ditambahkan dalam amandemen. Kalau saya sih usulan begitu. Atau dikelitik arah amandemen Undang-Undang 45 kemana? Tapi menarik Pak Murjoko tadi pendapat teman-teman sih, saya lihat amandemen ini bisa dijadikan satu bahan diskusi. Tadi kayak Bapak tadi bilang amandemen itu kan perubahannya, itu pandangan dari Pak yang tadi, lalu dari Bu Ditri untuk bertahan dalam Undang-Undang 45 apa gitu. Jadi mungkin amandemen itu judul besar. Nah, turunannya mungkin turunannya adalah seberapa kuatnya amandemen kembali ke Undang-Undang 45 untuk bisa diterapkan di politik 2029 sih, pemilu Ya 2029. bisa aja misal relevansi amandemen Undang-Undang 45.
atau kemana arah Ya, itu bisa amandemen itu. Undang-Undang 45. Nanti kajian-kajiannya tadi yang empat unsur itu saja mungkin akan lebih menukik. Iya. Judul besarnya saja mungkin kita akan sepakati adalah apa? Kalau tadi saya usulkan Ya, relevansi Nah, amandemen Undang-Undang 45. saat ini. Pak Mujoko. Ya, mungkin itu judul besarnya. Isinya semua teman-teman mencoba mengulik, menganalisis dari sisi historis, dari sisi filosofisnya Filosofi. tadi, dari Mm-mm. sisi yuridisnya sampai sosiologisnya yang kekinian, aktualisasinya kekinian. Mungkin itu sepakati. Assalamualaikum Pak Murjoko. Salam, siapa nih? Assalamualaikum. Salam, silakan. Arlinda Aidil. Sari Wahyuni, Pak. Ya, silakan tadi yang Assalamualaikum duluan, Bapak. Saya pikir begini, ini kan studi tentang konstitusi ini kan syarat pemikiran yang kuat, pikir. Kalau kita sejarah perbandingan, ini kan perlu waktu yang panjang, pikir. Ya. Nah, jadi kan tidak sekedar sebuah tulisan, dan itu kan diperlukan juga kajian-kajian yang terstruktur, pikir. Karena kalau kita bicara tentang sistem konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang awal, sampai dengan RIS, sampai juga dengan undang-undang sementara, itu kan syarat-syarat, ada beberapa benturan-benturan kepentingan di situ. Juga termasuk proses amandemen, yang sekarang berapa kali amandemen itu, yang tadi disebutkan tentang hilangnya Presiden Republik Indonesia bukan lagi warga negara asli, tapi warga negara Indonesia. Itu kan juga pasal-pasalnya itu kan juga mengandung sebuah peristiwa-peristiwa yang saling relevansi, begitu. Kalau saya berpikir sebetulnya bisa kasanah pengetahuan bisa lebih tinggi, terbebaskan saja dia kepada tulisan yang kita buat, karena kan waktunya kan singkat, begitu. Memang pekerjaan-pekerjaan kita kan juga banyak juga, begitu. Karena terus terang membahas satu sistem konstitusi atau perbandingan itu kan butuh waktu yang butuh baca buku, begitu ya. Jadi kan tidak, apalagi kita kan bersifatnya kan ilmiah kan. Saya pikir itu dia. Kecuali kalau cuma 2 hari 3 hari misalnya apa. Saya pikir itu Pak. Betul itu, setuju itu Pak. Kita banyak pekerjaan, terlalu sibuk. Betul, banyak pekerjaan, cuman kan kita ada fokusnya. Fokusnya apa? Kalau Jangan misalnya sampai ini mengurangi semangat kita untuk kuliah, karena kalau kita dibebani dengan pekerjaan tugas-tugas seperti ini tuh sama saja dengan kita sudah terbebani dengan tugas-tugas kuliah. Padahal kita ini ikut kuliah sebenarnya. Ini kan hanya karena pertama menghormati usulan daripada DPP agar kita ini ikut kuliah. Tapi jangan karena kita ikut kuliah, kita kemudian terbebani masalah-masalah penulisan-tulisan ilmiah seperti ini. Saya kalau terlalu terbebani akan mengundurkan diri, Pak. Terima kasih dari saya. Perlu diluruskan Pak, dalam proses diskusi itu kan timbal balik, tidak Kalau enggak, usul, Pak. tidak satu arah. Artinya kan tulisan-tulisan Bapak sekalian kan Pak bisa Direktur. diangkat menjadi bahan. Jadi Usul, Pak tidak Direktur. membebani Bapak sekalian, ini kan bagian dari berdiskusi, memberikan pemahaman, memberikan, ya kita berdebat dengan nanti dunia real kan. Ini kan masih dunia kecil kita kan. Nanti pada saat di parlemen, di yudikatif, legislatif kan otomatis itu mau tidak mau kita akan melakukan itu. Jadi menurut saya tidak membebani Bapak sekalian, Pak Didi Gusmarlan tidak membebani, karena itu discuss, tinggal kemampuan kita masing-masing lah nanti yang dihasilkan dari tulisan itu Bapak sekalian. Yang kita inginkan hanya kesepakatannya, kemudian nanti isinya ya kepada Bapak Ibu sekalian apa yang jadi fokus pembicaranya tadi. Mungkin di situ kesepakatannya. Atau gini aja, izin Pak Gimana? Direktur. Ya. Terkait dengan amandemen dikerucutkan aja. Nah, iya. Ini kan lagi rame-ramenya kan sekarang amandemen yang tahun 2002 ini loh. Itu aja dia terkait dengan amandemen tahun 2002. Betul, makanya Itu tadi yang tidak artinya tentang relevansinya itu. Iya, iya. Relevan nggak itu loh, Po, yang mengenai masalah kita Betul, kerucutkan iya, aja, jadi makanya. nggak terlalu meluas begitu loh, Pak Direktur, izin. Betul, Kasih. saya sepakat. Tadi itu saya tawarkan juga kita angkat judul relevansi amandemen Undang-Undang 45 itu kan. Halo?
Nah, Iya, isinya baru kemudian sudut pandang tadi aspek historis, aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis itu yang mungkin membantu isi dari relevansinya tadi. Mungkin itu? Saya sih nggak setuju ya ada tugas-tugas terlalu berat seperti ini. Menurut saya sih kita ini tidak memiliki dasar-dasar pengetahuan yang kuat. Tapi kalau Kita kan sedang tiba-tiba belajar, Pak. iya, tapi kan kita juga punya waktu, punya pekerjaan, Pak, yang harus kita lebih prioritaskan daripada ikut kuliah ini. Astaga. Halo, Assalamualaikum. Iya, ya gini aja, yang Bapak bisa kerjakan, tuliskan saja Pak Didi. Kita sepakati aja mengerucut tadi, judulnya relevansi terhadap Undang-Undang 45. Silakan Bapak sekalian tuliskan aja apa yang benak dari Bapak sekalian terkait dengan judul itu yang kita sepakati. Mungkin itu jalan tengahnya. Iya, Pak. Ditegaskan aja Pak. Jadi apa? Iya, kita udah Tegasin tegaskan apa? tadi. Judulnya tentang relevansi. Judulnya relevansi apa bahasa Masih tepatnya? relevansikah? Relevansi, Pak. Masih relevankah amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu saja? Atau judul yang semirip dengan itu, artinya tidak harus jadi baku saja. Intinya itulah, masih relevankah amandemen Undang-Undang Dasar 45? Sepakat Bapak sekalian? Ya, Pak. Ya. Sepakat, Pak. Sepakat. Nanti isinya seperti apa, monggo Bapak Ibu sekalian tuangkan ide-idenya. Tadi saya hanya menambahkan saja aspek-aspek penting biasanya dalam membahas tentang naskah akademis itu biasanya aspek historis. Silakan kaji historismenya, silakan kaji filosofisnya, silakan kaji aspek sosiologisnya, silakan kaji aspek yuridisnya. Itu maksimal. Kalaupun tidak ya monggo Bapak sekalian bisa disampaikan di tulisan itu. Mungkin di luar itu Berapa halaman? Berapa halaman, Pak? tidak ditentukan halaman lah, monggo sekalian. Tunggu aja ya. Ya, Makasih. ya. Begitu mungkin ya kita sepakati sekalian ya. Baik, Pak. Baik, Pak Muldoko. Sepakat. Oke, Ya, ada lagi? sepakat, Pak. Sepakat. Begitu ya Pak Didi ya, Pak Didi Kusmarlan ya. Waktu Siap. pengumpulannya gimana tuh, Terima kasih, Pak? Pak. Ya. Assalamualaikum. Waktu pengumpulannya, Pak, berapa Waktunya lama? ya sepekan aja lah, lazimnya seperti Hampir. tugasnya Pak TB ya. Nggak terlalu cepat, Pak, karena tadi Bapak tuh ngeluh ada kerjaan, mungkin juga gimana tuh? Apa perlu sudah siap kumpul aja sampai cepat malah lambat begitu gimana? Iya, targetnya kan kita harus ada target Pak, karena nanti kan ada pertemuan pekan berikutnya. Oh. Jadi kita harapkan ya saat pertemuan dengan Pak Yani itu sudah masuk lah. Itu kan nanti biar Pak Yani bisa membaca, nanti kan jadi bahan diskus dia untuk mengembangkan fokus yang akan disampaikan berikutnya kan dari tulisan Bapak sekalian. Oke. Jadi Mungkin itu ya. ulasan pribadi boleh lah ya, mungkin untuk pengembangan wawasan kita sendiri. Monggo lah, saja, masalah. monggo Ya, saja. oke. Silakan saja. Siap, Silakan. Pak, siap. Yang siap. penting judulnya itu kita sepakati Ya. tadi ya. Intinya itu ya. Oke, terima kasih Pak. Sudut pandangnya seperti apa ya Bapak Ibu sekalian. Izin untuk mempertegas saja nih. Jadi Ya. masih relevansikah Undang-Undang 45 saat ini terkait dengan amandemen ya mau kemana gitu? 45. Masih Iya, Pak. relevansikah amandemen Undang-Undang 45 itu udah cukup Pak. Ya. Masih relevankah amandemen Undang Dasar 45? Iya, itu aja, Ya, Pak. Itu mungkin ya. ya itu lebih Lebih tepatnya jelas ya gitu. judulnya ya. Lebih jelas ya. Iya, Pak. Oke, sepakat Bapak sekalian? Iya, Sepakat. Pak. Sepakat. Lebih bersifat akademisi itu. Ya. Kalau sudah sepakat, kita sudah malam, kita bisa akhiri. Begitu Bapak sekalian. Oke. Siap, Oke, siap, ya. siap. Oke, terima Siap. kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menjadi moderator. Semoga bermanfaat buat Bapak sekalian dan hari ini Amin, pertemuan amin. membawa berkah ilmunya Amin. buat semua. Amin, Amin. 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 Tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dan doa penutup majelis. Oke, Luar biasa. Izin Terima kasih Pak Ahmad bihamdika, Joko. Terima asyhadu kasih. Pak Rektor. Terima kasih Pak Rido dan Terima lainnya. kasih.